Dan sebagaimana kita ketahui dan juga sudah diumumkan tadi oleh Ustaz Zainuddin, bahwa hari ini Jumat itu tanggal 29 Sya'ban tahun 1443 Hijriah, tahun 2022 Masehi. Dan sesuai dengan keputusan yang sudah diambil oleh Kementerian Agama dalam sidang isbatnya beberapa menit yang lalu, diputuskan bahwa karena tidak ada yang melapor malam ini berhasil melihat ru'yah awal dari hilal Ramadan, maka diputuskan 1 Ramadan itu jatuh pada hari Ahad tanggal 3 April, artinya lusa. Jadi karena tidak ada yang melihat hilal Ramadan pada malam ini, karena ketinggian hilal itu masih di bawah 3 derajat, maka diputuskan besok hari Sabtu menjadi penyempurna daripada bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Disebut dengan istilah al-mukammil li thalathina min Sya'ban. Jadi kita akan mulai tarawih tidak malam ini, tetapi malam besok, malam Ahad, kita akan melaksanakan salat tarawih dan kita akan memulai puasa insyaallah pada hari Ahad lusa yang akan datang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesehatan yang baik dan cukup kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini dengan sukses, dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Walaupun kita tahu bahwa sekarang ini kita juga masih dalam suasana pandemi COVID-19. Oleh karena itu memang sesuai dengan anjuran dari otoritas yang berwenang dalam hal ini, kita tetap diminta untuk menjaga protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan kita di bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat ditunggu dan dinanti-nantikan oleh umat Islam. Sangat dirindukan kedatangannya. Dan sebaliknya akan sangat ditangisi dan dirasakan sangat berat kepergiannya nanti. Bulan Ramadan itu akan datang kepada kita dan pada saatnya nanti dia akan pergi meninggalkan kita. Ada suatu ayat yang agak lengkap seperti yang dibacakan oleh Ustaz Zainuddin tadi di rakaat yang kedua, yang terkait dengan beberapa masalah yang menyangkut dengan Ramadan. Jadi saya bisa berkata bahwa ayat 185 Al-Baqarah yang dibaca tadi itu dapat menjawab beberapa hal yang terkait dengan bulan Ramadan. Kita baca saja ayatnya kembali. Allah berfirman, 185 Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang pertama, Allah menyebutkan nama bulan Ramadan ini secara jelas dan gamblang. Secara eksplisit disebutkan dalam ayat ini, yaitu Syahrul Ramadan. Clear itu. Tidak ada bulan-bulan lain, bulan Hijriah itu yang disebutkan oleh Allah secara jelas dalam Al-Quran kecuali bulan Ramadan ini saja. Dengan firman-Nya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kenapa hanya bulan Ramadan disebutkan dalam Al-Quran? Oleh karena bulan ini sangat istimewa.
banyak sekali fasilitas-fasilitas istimewa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mengambil fasilitas itu di bulan suci dan bulan yang mulia. Setelah Allah menyebutkan nama bulannya secara jelas, Syahrul Ramadhan, kemudian Allah jelaskan apa yang terjadi di bulan Ramadan. Peristiwa apa yang terjadi di bulan Ramadan itu sehingga Ramadan itu menjadi istimewa dari bulan-bulan yang lainnya. Allah menyebutkan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan di dalamnya kitab suci Al-Qur'an. Awal wahyu pertama dari Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan perintah Allah terjadi di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu menjadi istimewa justru karena Al-Quran itu diturunkan di dalamnya. Andainya Al-Quran itu tidak diturunkan Allah di bulan Ramadan, maka tentu Ramadan itu akan sama saja nilainya dengan bulan-bulan yang lain. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim, kitab suci kita. Sesudah itu Allah menjelaskan untuk apa Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu diturunkan kepada Nabi dan disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Allah mengatakan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi manusia, dan Al-Quran itu berisi penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, dan Al-Furqan. Al-Furqan itu dalam bahasa Arab artinya pembeda. Jadi Al-Quran itu kita pakai sebagai pedoman untuk dapat menjadi tolong ukur, menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan, dan lain-lain sebagainya. Itulah fungsi Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah. Jadi kewajiban kita menjadikan Al-Quran itu menjadi petunjuk di dalam kehidupan keseharian kita. Kehidupan kita yang sangat singkat dan sangat sementara ini, tidak lama kita hidup di dunia ini. Maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk maksimal bagi kita. Supaya apa? Supaya hidup kita selamat, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian berikutnya setelah itu Allah jelaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim dan mukmin ketika dia bertemu dengan bulan Ramadan. Apa yang harus dilakukannya? Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan atau siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan itu, maka dia wajib berpuasa di bulan Ramadan. 29 hari minimal dan 30 hari maksimal. Inilah ketegasan perintah Allah. Kalau datang Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan itu 1 bulan penuh lamanya, tegas. Akan tetapi ternyata di dalam ketegasan perintah melaksanakan saum di bulan suci ini ada keluasan dan ada fleksibilitas ketika seseorang itu melaksanakannya di dalam praktek di lapangan. Karena ada kondisi-kondisi tertentu di mana seseorang tidak dapat melaksanakan Ramadan itu secara maksimal, secara normal, secara azimah. Oleh karena itu Allah kemudian menyebutkan apa? Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kata Allah, barang siapa yang sedang dalam kondisi sakit, tentu sakit yang akan membahayakan dirinya kalau dia meneruskan puasa, atau dalam kondisi musafir, Allah menyebutkan boleh dia berbuka dan tidak melaksanakan puasa Ramadan itu, tetapi dengan ketentuan dia harus mengganti puasa yang ditinggalkannya itu di hari-hari yang lain. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra.
Jadi seseorang ketika melaksanakan sebuah perintah dan dapat dilakukan secara normal dan maksimal, itu namanya dalam agama disebut dengan azimah. Tetapi kalau dia dalam keadaan kondisi yang tidak bisa melaksanakan kewajiban itu secara sempurna, dia diberikan rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia dalam kondisi bagaimanapun dia dapat melaksanakan ibadah puasa itu dengan baik. Sama dengan orang salat. Orang salat itu kan harus berdiri. Tetapi jika seseorang karena kondisi sakit dia tidak mungkin berdiri lama dan tidak bisa ditekuk lututnya ketika sujud, maka dia boleh melaksanakan salat itu dengan duduk. Itu namanya rukhsah. Dan itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya, hamba-hambanya. Ada kemudahan di situ. Oleh karena itu Allah menutup kemudian dengan firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra. Allah itu ingin kemudahan bagi kalian dalam melaksanakan ibadah. Wala yuridu bikumul usra. Allah itu tidak ingin kalian susah, kalian ribet di dalam melaksanakan ibadah itu. Ada ketentuan-ketentuan khusus yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dalam keadaan diberi rukhsah. Dan prinsip kemudahan ini di dalam Islam adalah menjadi prinsip yang utama. Karena semua perintah dari Allah kepada kita itu pasti di dalam koridor kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Begitu juga sesuatu yang dilarang Allah itu pasti dalam koridor manusia sanggup untuk meninggalkan itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani taklif kepada seseorang kecuali di dalam kemampuannya. Mustahil Allah memerintahkan sesuatu yang kita tidak sanggup melakukannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oleh karena itu di dalam pepatah Arab itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ada semacam semacam kaidah. Kaidah itu bunyinya adalah idza kunta turidu an tuta'a fa'mur bimastata'a. Apabila Anda ingin perintah Anda dilaksanakan oleh orang yang Anda perintahkan itu, maka berikanlah kepada dia perintah yang dia mampu melakukannya. Jangan Anda beri perintah kepada dia sesuatu yang dia tidak mampu. Sebab kalau Anda memerintahkan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan, sebenarnya waktu itu Anda sudah berpesan jangan dilaksanakan perintah itu. Idza kunta turidu an tuta'a fa'mur bimastata'a. Kalau Anda ingin perintah Anda dilaksanakan, perintahkanlah sesuatu yang dia mampu melakukannya. Jadi Bapak dan saudara-saudara sekalian, ada kondisi-kondisi tertentu, kondisi sakit, kondisi musafir, orang tua renta, yang di ayat sebelumnya disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah puasa itu tegas, jelas, tetapi ternyata dia luas dan fleksibel di dalam pelaksanaannya di lapangan. Nah, kemudian Allah mengatakan berikutnya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa 'ala tashkurun. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangan Ramadan itu menjadi 29 hari atau 30 hari, dan agungkanlah Allah dengan bertakbir sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan kepadamu, wa la'allakum tashkurun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bersyukur, mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, Bapak dan saudara-saudara, saya menghimbau diri saya dan kita semua, mari kita persiapkan diri kita dengan baik dalam rangka menyambut Ramadan yang insya Allah akan kita mulai pelaksanaan tarawihnya besok malam, dan hari Ahad kita sudah memulai puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah Ramadan kita pada kali ini, dan kita dihindarkan dari semua halangan, semua rintangan, penyakit dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu pula di dalam doa yang
sering dibaca ketika awal perbulan puasa itu disebutkan Allahumma ahillahu alaina bil yumni was salamati wal imani wal islam. Ya Allah, terangilah hilal Ramadan ini untuk kami dan berikan kepada kami keselamatan, berikan rasa aman, berikan iman, berikan Islam kepada kami di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi Bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita persiapkan diri kita dengan baik. Ada puasa Ramadan itu sendiri, mari kita kembali mengilmui Ramadan itu dengan baik sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan apa? Di dalam pelaksanaan ibadah, al ilmu qabla al amal. Berilmu dulu kemudian baru beramal. Jadi jangan beramal tanpa ilmu. Nah, puasa ini ada ketentuan-ketentuannya, ada fikihnya yang disebut dengan fiqhus siyam. Apa syarat-syarat puasa, apa rukunnya, apa adab-adab puasa, apa yang membatalkan puasa, bagaimana bersahur, bagaimana niat, bagaimana melaksanakan salat tarawih ibadah yang terkait dengan Ramadan, bagaimana kemudian mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu semua dipelajari di dalam ilmu yang disebut dengan fiqhus siyam. Nah, kemudian tentu persiapan yang lainnya adalah persiapan fisik. Kita harus menjaga fisik kita karena kita akan melaksanakan Ramadan ini dengan penuh keyakinan dan penuh hati. Oleh karena itu memerlukan energi, memerlukan tenaga yang cukup. Kita mungkin akan sedikit tidur di malam hari Ramadan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kesehatan itu kepada kita. Dan jangan lupa nanti pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada acara i'tikaf. Sangat dianjurkan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Al-i'tikafu fil ashril awakhiri min Ramadan. Melaksanakan i'tikaf di masjid khususnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, sebagaimana kita ketahui, i'tikaf ini adalah ibadah yang tempatnya ditentukan, tetapi waktu pelaksananya kapan saja bisa kita lakukan. Tempatnya harus di masjid, tidak boleh di tempat yang lain melaksanakan i'tikaf. Nah, kemudian juga jangan lupa nanti pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kita disuruh oleh Nabi untuk memantau dan mencari keberadaan Lailatul Qadar, malam Qadar. Yang disebutkan malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang kalau dikonversi ke tahun itu kurang lebih sekitar 83 tahun. Nah, carilah keberadaan malam Qadar itu dengan bersungguh-sungguh, dengan beribadah maksimal kepada Allah di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Nabi mengatakan taharrau lailatal qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Cuma ada beberapa ulama berdasarkan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad SAW juga bahwa di 10 hari terakhir malam Ramadan itu malam yang lebih diharap terjadi Lailatul Qadar itu adalah pada malam-malam ganjil. Ada pendapat berdasarkan hadis-hadis Nabi juga, berdasarkan pengalaman para sahabat juga. Pada malam ganjil malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29 itu lebih diharap. Bukan pada malam-malam yang lainnya di 10 hari itu tidak mungkin terjadi, tapi lebih diharap terjadi. Nah, dari malam-malam ganjil yang kita sebutkan tadi, yang paling diharap menurut Imam Syafi'i itu adalah malam tanggal 27 Ramadan. Jadi persiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menghadapi malam 27. Itu lebih diharap terjadinya malam Qadar. Berdasarkan barangkali pengalaman tajribah daripada para sahabat dan para ulama-ulama salafus saleh kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam Qadar itu pada tahun ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita dalam menjalankan ibadah puasa ini, karena modal kesehatan dalam melaksanakan ibadah adalah sesuatu yang sangat penting kita perhatikan. Bapak dan saudara-saudara sekalian, hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam rangka menyambut Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Jud lana bil ghufran. Ya Allah, Engkau berikan kepada kami keampunan-Mu di dalam bulan suci yang mulia dan yang selalu kita tunggu-tunggu. Amin ya rabbal alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.